Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata. Karena saya sebagai rakyat Indonesia, saya merasa berhak untuk menyampaikan beberapa kata untuk kita semua, khususnya kepada rakyat Indonesia. Sekarang kita sudah melakukan yang namanya pemilu atau pemilihan. Dan banyak yang kita lihat di sosial media bahwa ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya sebagai rakyat Indonesia, saya merasa malu. Karena bukan hanya kita yang melihat sebagai rakyat Indonesia kejadian-kejadian seperti itu, tapi bagi yang memiliki yang namanya sosial media, seluruh negara mungkin bisa dikata bahwa seluruh negara yang mempunyai daripada sosial media melihat daripada berita-berita tersebut. Saya sebagai rakyat Indonesia merasa malu. Kenapa hal-hal seperti demikian tidak bisa ditindaki bila ada orang yang melakukan kecurangan tentang masalah pemilihan, bahwa ini ada kecurangan? Kenapa tidak dilakukan daripada pencarian bahwa siapa yang melakukan hal itu? Sedangkan ketika ada seseorang yang misalnya pencuri atau perampokan, pembunuhan, semudah itu untuk didapatkan siapa pelakunya. Tetapi ketika ada hal-hal yang seperti ini, ada kecurangan, ada lain sebagainya, kenapa tidak ditindaklanjuti dan diberikan hukuman yang setimpal, sehingga tidak ada lagi terjadi hal-hal yang seperti demikian. Kemudian yang kedua, bagi saya sebagai rakyat Indonesia, apabila kita ingin melakukan yang namanya pemilihan dan tidak ada lagi disebut bahwa ada kecurangan dan tidak mengeluarkan begitu banyak daripada biaya, karena saya sempat bertanya kepada beberapa orang bahwa berapa sih pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan membiayai pemilu. Beberapa orang mengatakan bahwa ratusan triliun. Maka saya mengatakan dalam pribadi saya sendiri bahwa Masya Allah, sungguh luar biasa biaya yang dikeluarkan untuk membiayai yang namanya pemilu. Namun kita tidak mendapatkan hasil yang kita impikan, yang kita harapkan, karena ada hal-hal yang terjadi, ada yang kecurangan dan lain sebagainya. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia mempunyai pemikiran, ketika negara kita ini ingin maju, maka sistem pemilihan harus diubah strateginya. Tetap partai dipakai, tetap pemilihan berjalan, tetapi tidak begitu banyak biaya yang dikeluarkan. Walaupun saya sadar bahwa mungkin pendapat saya ini tidak akan didengarkan dan tidak satu orang pun yang mau sependapat dengan saya, tapi saya berhak sebagai rakyat Indonesia untuk mengeluarkan pendapat saya, mau diterima ataupun tidak. Intinya sebagai rakyat Indonesia saya berhak mengeluarkan pendapat saya. Sistem pemilihan harus diubah sehingga tidak ada lagi dikatakan bahwa ada kecurangan, biaya pun tidak terlalu banyak dikeluarkan. Saya merasa bagaimana ketika kita ingin memilih pemimpin, apabila tidak bisa diubah sistemnya bahwa pemimpin ditunjuk saja, bahwa bila ada calon misalnya 3 orang, 2 orang, dan ditunjuk siapa yang paling terbaik, itulah yang menjadi pemimpin. Jika itu tidak bisa dilakukan, maka karena mungkin yang punya partai merasa berpikir bahwa saya dihilangkan rezeki saya karena tidak ada memakai lagi partai saya ketika hal itu dilakukan.
Jadi saya berpikir tetap berjalan seperti biasanya. Misalnya partai dipakai, akan tetapi sistem pemilihan itu diubah. Tidak usah seluruh rakyat Indonesia memilih. Kita mencari di setiap kabupaten. Kita mencari orang yang jujur, orang yang tidak suka berbohong, orang yang tidak mau menerima sogokan. Kita pilih saja dalam setiap kabupaten minimal 50 orang atau 100 orang untuk memilih. Maka saya merasa rakyat akan terwakili apabila hal ini dilakukan, daripada seluruh rakyat Indonesia yang berhak memilih diberikan kewenangan untuk memilih, tetapi ada yang menerima sogokan, ada yang melakukan kecurangan. Saya merasa rakyat tidak akan terwakili apabila ini yang berjalan. Ya, ada namanya istilah sogokan, ada namanya istilah kecurangan, maka rakyat tidak akan terwakili. Akan tetapi apabila sistem yang saya katakan ini bahwa tetap berjalan pemilihan, minimal 50 orang atau 100 orang setiap kabupaten untuk memilih, maka seluruh rakyat Indonesia akan terwakili. Dan biaya tidak terlalu banyak dikeluarkan, dan saya rasa biaya yang seharusnya tadi dikeluarkan untuk biaya pemilu bisa digunakan dengan yang lain. Misalnya seperti honorer. Walaupun gajinya dalam setiap bulan mungkin misalnya tidak bisa kita gaji misalnya 3 juta dengan per bulan ataukah 2,5 juta per bulan, minimal 1 kali 6 bulan kita berikan daripada gaji kepada honorer, misalnya mendapatkan 10 juta dalam per 6 bulannya, dan gaji bulannya ya enggak tahu lah entah berapa, karena honorer itu terkadang gajinya ada sampai 1 juta, ada mungkin di bawahnya itu. Jadi ketika tidak terlalu banyak biaya dikeluarkan, maka banyak yang bisa, uang yang tadi seharusnya dipakai untuk pemilu, banyak yang bisa dibantukan kepada rakyat. Misalnya orang yang tidak memiliki daripada rumah, kita bisa membangunkan rumah kepada rakyat yang miskin. Kita bisa membangunkan rumah misalnya walaupun sederhana 3x3, tetapi meskipun kita tidak bisa memberikan semua kepada rakyat, membantu semua rakyat yang miskin, tetapi setidaknya kita bisa sedikit demi sedikit untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang tidak mampu atau rakyat yang miskin. Jika hal ini dilakukan, insya Allah Indonesia, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, insya Allah akan maju apabila kita melakukan sistem yang seperti ini. Saya yakin, karena tidak ada lagi istilah saling nyogok-menyogok, tidak ada lagi istilah kecurangan, biaya tidak terlalu banyak dikeluarkan ketika ingin melakukan pemilu. Pemilu tetap berjalan, partai tetap dipakai, tetapi tidak banyak liku-likunya. Semua akan berjalan dengan baik karena tidak ada lagi sistem-sistem kecurangan. Hanyalah orang yang jujur yang kita pilih untuk menentukan pilihan, sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa betul-betul memimpin rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya, yang tidak mementingkan diri pribadinya sendiri, tapi betul-betul mempedulikan rakyatnya. Apabila sistem ini yang dilakukan, saya yakin Indonesia akan maju. Indonesia kita ini, kita menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Negara yang kaya apabila kita ini berpikir untuk sebaik mungkin sebagai pemimpin untuk langkah ke depannya, saya yakin bahwa Indonesia akan maju seperti negara-negara yang akan maju.
seperti negara-negara yang maju. Yakinlah, dan saya sangat yakin itu apabila ini dilakukan, sistem ini dilakukan, insya Allah negara kita akan maju seperti negara-negara yang maju. Tetapi apabila yang namanya sistem kecurangan, sistem nyogok-menyogok itu masih berjalan dan memaksakan kehendak untuk menjadi pemimpin, melakukan apa saja, membagi-bagi uang kepada rakyat, jangan pernah berharap mendapatkan pemimpin yang bisa memimpin Indonesia atau memimpin rakyat dengan sebaik mungkin apabila sistem yang namanya nyogok-menyogok, sistem kecurangan. Jangan pernah berharap untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai yang kita harapkan. Itu saja pesanku. Apabila ingin kita mendapatkan pemimpin sesuai yang kita harapkan, sistem harus diubah ketika pemilihan. Sehingga tidak ada lagi rakyat yang teriak bahwa ada yang curang, ada yang curang. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita merasa malu dilihat dengan negara-negara lain. Kenapa Indonesia ketika pemilihan ada yang selalu terjadi hal-hal seperti ini? Sebagai rakyat, dengan pemimpin harus bekerja sama sehingga yang namanya ini negara agar bisa maju, lebih maju, tahun ke tahun lebih maju apabila kita sebagai rakyat dan pemimpin bekerja sama. Tetapi kalau sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit begini, bagaimana, kapan negara kita akan maju? Jadi itulah yang saya sempat sampaikan, ketika kita menginginkan negara kita maju, maka sistem harus diubah di dalam pemilihan, bahwa cukup 50 orang atau 100 orang, orang yang jujur, orang yang tidak menerima sogokan, kita berikan hak untuk memilih, menentukan untuk memilih, sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Sehingga tidak ada lagi rakyat yang berteriak ada kecurangan, sehingga tidak terlalu banyak negara mengeluarkan biaya untuk membiayai daripada pemilu, sehingga uang yang tadinya mau dipakai untuk biaya pemilu bisa dimanfaatkan ke yang lain. Bisa diberikan gaji kepada honorer meskipun 2 kali dalam setahun, berapa saja, misalnya 10 juta ke, sehingga mereka juga bisa menikmati hasil jeripayanya. Itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.